bersyukur pada Tuhan karena segala kasih setia dan anugerah Tuhan. Siapa yang diberkati sejak awal sampai sekarang? Angkat tangan saudara, tepuk tangannya yang luar biasa, yang luar biasa saudara. Sekarang aja yang di bawah, tepuk tangan. 1, 2, 3, tepuk tangan saudara. Ya, ganti yang di atas, tepuk tangan. Yang di atas, tepuk tangan. Luar biasa sekali. Yang di bawah, di luar gedung PT, di teras, semuanya tepuk tangan saudara. Yang di setiap ruangan tepuk tangan saudara. Di dalam ikut tepuk tangan gitu saudara. Ya, luar biasa sekali saudara, di mana-mana penuh, di bawah sekitar teras semua juga penuh, di ruang-ruang penuh semua. Ya, ini Natal sedang merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Ya, khususnya saudara yang baru pertama kali hadir, kami sangat senang. Kami menyambut saudara dengan sukacita daripada Tuhan. Diberkatilah saudara. Ya, saya percaya tidak kebetulan bisa datang, tapi Tuhan yang sudah membawa ya kalian untuk bisa datang. Ada yang ngajak, tapi orang-orang itu dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara-saudara dibimbing Tuhan datang ke rumah Tuhan, maka saudara akan ketemu Tuhan. Maka saudara akan ya menyampaikan doa-doamu akan dikabulkan, dijawab oleh Tuhan. Ya, saya percayai, saya doakan pasti akan mendapat kasih karunia yang luar biasa. Beri tepuk tangan semua untuk yang baru pertama kali hadir saudara. Diberkati oleh Tuhan. Ya, juga saudara semua yang di online sekali lagi diberkati. Yang baru pertama juga ikut online, diberkatilah oleh Tuhan. Sekarang kita akan lihat sedikit reportase, bukan reportase ya. Ya, kegiatan juga reportase yang sudah disiapkan. Kemarin itu ya banyak saudara, dari kepolisian, dari ya TNI, juga wakil wali kota datang saudara. Ini kemarin, kalau ini ada Pak Lurah, ada ya Bu Camat dan macam-macam saudara. Ya, luar biasa sekali saudara. Sejak Sabtu sudah, kemarin hadir lagi, lalu juga dilanjutkan lagi. Pangdam juga datang saudara. Ya, luar biasa sekali. Saya ngobrol, orangnya tuh supel sekali saudara. Orangnya tuh ramah, sederhana. Yang saya kagum masuk saudara. Saya lihat gitu, dia sembahyang loh saudara. Waktu sedang lihat sambil sembahyang loh saudara. Ya, orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya akan Tuhan. Ya, saya rasa baik sekali saudara, diberkati saudara. Siapa lanjutkan lagi, ada apa lagi? Reportase, oh ini di sana, ini apa KA City saudara, yang mulai kita kerjakan saudara. Ya, coba dilanjutkan. Ini kalau lebih kecil dulu sudah dikatakan baru di cut and fill atau diratakan tanah-tanahnya, dipetak-petak. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Ini sudah siapkan semuanya saudara. Untuk apa? Jadi sudah ditentukan saudara. Ya, untuk nantinya dibangun di atasnya. Sekarang progres berikutnya mulai ditalut. Jadi supaya tanahnya enggak seperti ini, enggak turun lagi saudara. Ini mulai ditalut seperti ditanggul gitu loh saudara. Supaya kokoh, setelah itu baru nanti di atasnya akan dibangun. Kita bersyukur pada Tuhan, progres terus jalan, terus maju, terus kita doakan bersama, kita support bersama. Ya, Tuhan berikan tugas raksasa, proyek yang sangat besar saudara. Ya, kita percaya Tuhan yang rencana dan luar biasa. Ini tempat apa? Siapa ingat peletakan batu pertama kita buat seperti di IKN itu saudara. Jadi saudara, kalau saudara bisa duduk sini. Ya, dulu tanahnya kan gundul, nggak kelihatan. Oh, dulu kelihatan sana, sekarang sudah nggak bisa kelihatan. Ini dibuat ya cukup bagus supaya saudara di situ saudara. Lalu sampingnya ini, kalau dulu saudara ke sini ini kan semua kosong, nggak ada iup-iupannya saudara. Sekarang sudah ada teras kita buatkan. Ini bisa untuk duduk di sini, ini bisa untuk duduk saudara maju, dan bisa di sini saudara, bisa di sana komsel, mau komsel di sana juga bisa saudara, karena sudah ada iup-iupannya. Sekalian Pak, doakan. Lah, komsel itu bisa giliran saudara. Setiap komsel, ayo doa di sana. Komselnya hari apa di sana, doakan. Saya percaya itu akan jadi berkat, itu akan jadi anugerah. Nanti di sini sepanjang ini akan diberi cerita, ya, sejarah tentang saat Tuhan mulai berikan tanahnya, terus perjalanannya,
terus mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, peneguhan-peneguhan, sehingga di sana sudah lihat ceritanya gitu saudara, sehingga bisa lebih mantap, lebih ngerti lagi, lebih yakin lagi. Doa-doa saudara bisa lebih terarah lagi. Betul enggak saudara? Ya, jadi saudara bisa mulai jadwal di sana. Komselnya jadwal di sana. Katakan, komselnya jadwal di sana, kanan kiri saudara. Ayo kita mulai bangkit, ayo kita mulai doakan. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ya, kita lihat Tuhan kita, Tuhan yang sangat dahsyat. Oh ini saudara, sepanjang ini nanti akan ada cerita-cerita yang bisa memberkatinya. Semua bisa ngerti. Ya, ada yang memandu bisa, nggak ada pun sudah ada ceritanya di situ. Seperti sejarah gereja di jalan masuk itu loh saudara. Jadi itu kan bisa jelas ceritanya satu persatu. Lanjutkan lagi. Ya, jangan lupa hari ini saudara, ini jam 9 saat ini sudah sampai di sini saudara Nata. Nanti jam 1, jam 5 Ibu Debbie Basir saudara, ya mulai semua diberkati. Saya dorong saudara, ini sudah luar biasa sekali, pasti diberkati luar biasa. Tapi nanti sore datang, pasti diberkati double lebih lagi saudara. Dan saya percaya ini saatnya kebangkitan, ini saatnya kebangunan, ini saatnya lawatan, ini saatnya tuayan raya, ini saatnya kemenangan-kemenangan saudara. Kita akan masuk ke tahun yang baru, itu tahun luar biasa sekali. Saya percaya ya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Lanjutkan, masih ada, jangan lupa nanti ada baptisan. Yang belum baptis sampai sekarang, kalau saudara belum baptis, keputusan sekarang, daftar sekarang saudara. Karena enak, besok sudah lama, dulu baptisnya kapan ya? Mudah lah, Natal gitu, nggak bisa lupa saudara. Dan itu hari yang luar biasa sekali juga. Ya Tuhan Yesus dilahirkan, saudara lahir baru loh. Apa nggak luar biasa saudara? Ya lahir baru di dalam Yesus. Ya saya percaya anak juga masih ada loh saudara, penyiaran anak untuk nanti jam 1 dan jam 5 sore. Sehingga sungguh-sungguh ya Nata mendatangkan anugerah bagi seluruh keluarganya saudara. Iya, masih ada apa ini saudara? Jangan lupa minggu depan saudara, karena malamnya jam 10 kita akan masuk ibadah ibadah pergantian tahun saudara. Itu ibadah yang luar biasa. Kita akan ibadah mulai tahun 2023 dan sampai selesainya tahun 2024 saudara. Terus saudara. Iya, kita akan tinggalkan tahun ini bersama Tuhan. Kita masuk tahun yang baru bersama Tuhan saudara. Nah, saya percaya luar biasa. Kalau bisa bawa daun palem itu loh saudara. Biasanya kita akan ya merayakan, kita akan meninggikan Tuhan, kita akan doakan sungguh-sungguh saudara. Saya percaya semua yang tidak baik akan ditinggalkan di tahun 2003. Masuk dengan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Awal itu penting sekali saudara. Itu biasa mengarahkan sesuatu. Maka ibadah di sini yang jam 7 malam digabungkan. Jadi nggak ada yang jam 7 malam langsung jam 10 saudara. Supaya nggak waktunya nanti terlalu mepet gitu. Di Largon juga sama, yang jam 6 digabungkan saudara untuk malam. Ya saya percaya kita akan sekali lagi diberkati saudara. Lanjutkan apa lagi saudara? Ya ini ibadah pengurapan awal tahun saudara. Iya, ada Sabtu Minggu saudara, pengurapan akan diadakan minggu kedua. Karena minggu pertama masih banyak yang pergi saudara. Iya, karena ada banyak yang liburan saudara. Daripada nanti ada pengalaman dulu gitu loh saudara. Minggu berjalan dulu kita pergi ya Pak. Sekarang ada lagi ya. Sudah minggu kedua saja sekalian. Semua ada, semua diurapi, semua diberkati saudara. Biasanya kalau nggak salah ada pembagian ayat-ayat ya. Biasanya ada pembagian juga ayat-ayat saudara. Jangan lupa kalau saudara pergi ya minggu kedua saudara siap, bahkan dengan hati kita akan lihat ya kasih Tuhan yang terus menyertainya. Masih ada? Oh selesai. Beri tepuk tangan yang meriah saudara.
Ya saudara, kita sekarang mulai dengar firman Tuhan. Ya, siapkan hati sungguh-sungguh, kita akan sangat diberkati saudara. Hari ini saudara, kita masuk sebetulnya Nata sesi kedua. Kemarin sudah, dan ini disambung kedua. Temanya saudara, ya kalau yang kemarin belajar ya seperti pun kurma, hari ini seperti pun aras. Nanti kita akan baca ya temanya kekuatan yang ekstrim. Oh, Tuhan ingin memberi kekuatan yang luar biasa supaya kita bisa menang dalam kehidupan, supaya kita bisa berhasil dalam kehidupan, supaya saudara sungguh-sungguh jadi pemenang lebih daripada pemenang. Sungguh-sungguh saudara, itu anugerah. Ya, Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 saudara. Mazmur 92 ayat 13 dulu. Orang benar, siapa orang benar? Angkat tangan. Ya, siapa orang tidak benar? Angkat tangan. Nah, siapa golput? Angkat tangan, saudara. Ini mau pemilu, jangan golput ya saudara. Karena pemilu besok itu awalnya banyak liburnya juga, Sincia. Lalu lanjut saudara, jangan bablas. Kita cinta bangsa kita, Indonesia. Kita ikut saudara pemilu, dukung, ya doakan supaya Tuhan berikan pemimpin yang terbaik untuk bangsa kita tercinta saudara. Ya, saja saudara ya. Nah, dikatakan di sini saudara, orang benar akan bertunas saudara, seperti pohon ara saudara, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ada dua saudara. Nah, mereka itu, baik itu pohon ara, baik itu pohon aras saudara, ya mereka yang ditanam di bait Allah akan bertunas. Tadi dikatakan bertunas ya di pelataran Allah kita. Pada masa tuanya ya pun mereka masih berbuah. Jadi mereka akan bertunas, sungguh-sungguh bertumbuh saudara, mulai bertunas, lalu terus saudara, terus bertumbuh, berbuah sampai tua pun tetap berbuah. Siapa yang rindu sampai tua pun tetap berbuah? Tepuk tangan. Maka saya rindu besok di KCT ada saudara panti umas gitu saudara. Kita bukan hanya sekedar kumpulan orang tua dibangun, diperlengkapi sampai tuanya tetap berbuah, tetap selamatkan jiwa, tetap dipakai Tuhan sampai sungguh-sungguh pulang ke rumah Bapak, terus sampai tuanya berbuah menjadi gemuk saudara, bukan kurus, bukan kekurangan makan, dan segar, rohnya menyala, segar gitu saudara, bukan loyo saudara, gemuk ya, sehat dan segar saudara, untuk memberitakan. Tujuannya apa? Bisa memberitakan bahwa Tuhan itu benar, firman-Nya benar. Siapa yang beri percaya pasti mengalami firman-Nya, bahwa ia gunung batuku, tempat perlindungan saudara, dan tidak ada kecurangan padanya, nggak ada curangan. Pasti dia berjanji, dia genapi janjinya saudara. Dia berfirman, dia lakukan firman-Nya. Bisa jadi pengharapan kita, bisa menjadi jawaban bagi setiap kita. Kita tidak akan goyah. Tepuk tangannya yang meriah saudara. Kemarin kita belajar pohon kurma. Ya, saya hanya gambaran sedikit saja. Pohon kurma itu saudara banyak di Timur Tengah saudara. Jadi kalau mau nanam pohon kurma, saudara, benih itu dimasukkan di tanah, lalu di atasnya dikasih batu saudara, ditindih batu saudara. Siapa pernah menanam? Ya, maksudnya saudara banyak ya, kalau nanam kasih batu enggak di atasnya? Tidak. Kalau di Indonesia, di sana dikasih batu saudara. Ya, kenapa dikasih batu? Ada yang masih ingat? Supaya ya benih itu tidak naik ke atas saudara. Pertama malah turun, akarnya turun, akarnya turun, akarnya turun, akarnya turun, makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam, sampai menemukan air kehidupan, sampai menemukan mata air, sehingga senantiasa mereka bisa menghisap air kehidupan untuk pertumbuhannya, sehingga akarnya makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat saudara. Setelah kuat, golengkan batunya saudara, bisa golengkan batunya. Setelah batunya digolengkan, baru mulai bertumbuh ke atas, bertumbuh ke atas, bertumbuh ke atas, lalu berbuah banyak saudara. Nah, itu luar biasa sekali saudara. Itu gambaran tadi saudara, pohon ara karena bertunas, belajar bagaimana dari benih saudara, sekarang
sekalipun ada yang menindas, seperti batu menindas kehidupan kita, ada penindasan di dalam kehidupan kita oleh sakit penyakit, oleh masalah rumah tangga, oleh masalah studi pekerjaan, ditindas oleh masalah keuangan kita, ditindas oleh orang-orang yang tidak suka pada kita. Tapi sekali lagi saudara, sebetulnya batu penindas itu adalah anugerah, itu adalah berkat. Sebab ada penindasanlah saudara akan terus cari Tuhan, terus cari, akan saudara akan terus sampai temukan Yesus sumber kehidupan, air kehidupan. Saat saudara ketemukan Yesus sumber kehidupan, saudara imanmu akan bertumbuh, imanmu akan bertumbuh, rohmu akan menjadi kuat, dan akhirnya golengkan semua yang menindih, dan saudara mulai bersemi, saudara mulai bertumbuh. Jadi kalau ada yang menindih hidup saudara, apapun saudara, itu bukan masalah, itu anugerah. Sekali lagi hari ini yang sedang alami sesuatu, saudara bisa melihat yang baik, nggak ada batu itu, dia nggak bisa bertumbuh dengan baik, saudara. Sebab bertumbuh rapuh. Ya, di sana itu ada pada ain badai, benihnya saya nggak dididik bisa kebur bahasanya Solo, atau naik sedikit, tapi karena cuaca dan macam-macam nggak bisa bertumbuh dengan baik. Tapi justru ada batu yang menindih, membuat mereka bergerak lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Temukan air kehidupan, temukan Yesus. Berapa banyak saudara karena digencet, karena masalah datang pada Tuhan, mulai ibadah, mulai berdoa, mulai puasa, mulai pondok Daud, dan mulai miracle, mulai cari Tuhan sungguh-sungguh, belajar firman sungguh-sungguh, lakukan firman sungguh-sungguh. Saudara bertumbuh, saudara bertumbuh, saudara menang dalam kehidupan saudara. Amin. Justru membuat saudara bertumbuh dan bertunas. Itu pelajaran pertama. Sekarang lain, pohon aranya, pohon arasnya saudara. Ini cerita saudara dengar ya. Kalau tadi diambil sampai bertunas ya, pohon kurma. Ini sekarang pohon arasnya beda saudara. Kalau pohon arasnya itu punya kekuatan yang luar biasa, yang beda saudara. Ya, pohon aras. Ya, sampai disebut pohon aras di Libanon, saudara. Saudara, itu gambaran satu pohon yang kuat sekali, saudara. Yang besar, yang kuat, yang kokoh. Jadi pertumbuhnya luar biasa sekali. Tinggi, saudara. Ya, kalau menurut catatan yang saya bawa, kadang-kadang bisa 20 meter, kadang-kadang bisa 40 meter, saudara. Bahkan ada yang menulis, ya pernah ditemukan kira-kira 60 meter. Jadi pohon yang sangat tinggi, artinya naik terus, 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 naik terus. Kehidupan yang tidak kecil, kehidupan yang bertumbuh, makin tinggi di bawah Tuhan, makin naik, makin naik, makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Saudara, yang berikutnya sangat kuat. Kayunya sangat kuat, saudara. Bukan kayu yang lemah, yang mudah lubang, tidak. Kayunya sangat kuat, saudara. Mungkin kalau kita Indonesia ya jati asli lah gitu, saudara. Kalau kita di Indonesia ya, ini di sana pun alas, kayunya yang terbaik. Kalau daerah sana dia kayu yang terbaik, saudara. Sampai waktu Daud buat istananya, kalau saudara baca di Alkitab, kayunya pakai kayu aras karena kuat. Ngengat tidak doyan gitu, saudara. Ngengatnya nekat, protol giginya, ceritanya gitu, saudara. Ngengat gak doyan, bahkan katanya rasanya pahit, memang gak suka. Ini bukan makanan dia, nekat pun ya protol gitu, saudara. Kuat sekali, saudara. Sehingga dipakai gak mudah kena ngengat, gak mudah kropos, gak macam-macam. Betul gak, saudara? Kalau kita bertumbuh seperti pohon aras, maka kita akan menjadi kuat. Iblis gak bisa nembus karena ada kekuatan dari Tuhan. Iblis nekat mau terkam kita, mau gigit kita, giginya iblis protol gitu, saudara. Rontok, saudara. Karena perlindungan Tuhan lebih kuat. Roh yang di dalam kita lebih kuat daripada roh yang di luar. Bertumbuh makin tinggi, bertumbuh menjadi orang yang kuat, bukan orang yang lemah. Seperti perkataan Yesus, jadilah kuat. Karena apa? Kasih karunia, ada kemurahan Tuhan, ada anugerah. Ini beritanya anugerah, akan diberi kekuatan yang luar biasa sekali. Tangkap, saudara. Ada
ya pesan-pesan. Kalau kemarin diberkati, ya pohon kurma, sekarang aras. Saudara, kalau terima firman, terima doa-doa, nanti saudara lihat menjadi kuat, tidak rapuh, saudara. Ya, tapi sungguh-sungguh luar biasa. Dan akhirnya karena kuat, tinggi, dipakai tadi. Bisa dipakai hal yang penting, yang luar biasa. Tadi Daud pakai membangun istana. Istana nggak boleh pun yang biasa-biasa, yang rapuh nggak boleh dipakai hal yang penting. Dipakai oleh Salomo membangun bait Allah. Kalau saudara mau dipakai untuk membangun bait Allahnya Tuhan untuk akhir zaman, saudara menjadi pohon aras. Tuhan kan urapi, Tuhan kan berkati, menjadi kuat hidupmu, bisa dipakai, dibangun luar biasa sekali, saudara, menjadi kuat, saudara, dan akhirnya bisa dipakai. Tambah satu lagi yang saya catat, makin tua kayunya, saudara, makin kuat, makin keras, makin ya apalagi bagus lagi. Makin tua, makin kuat, makin bagus, makin luar biasa. Makin tua, makin kuat, makin luar biasa. Ayo di sini tangkap pengurapan yang akan diberikan oleh Tuhan. Dengan pengurapan Tuhan, ya seperti pohon korma sampai bersemi, saudara. Ada yang menindih, saudara golengkan batu itu. Setelah digorengkan, bertumbuh terus. Makin lama, makin bertumbuh. Makin lama, makin kuat. Makin lama, makin luar biasa sekali, saudara. Amin, saudara. Tetap berbuah sampai masa tuanya. Iya, Umas nggak boleh umur 60 pensiun wae aku wes bapak loro kabeh ganti wes sing nom-nom ya iki ora kanggo. Keliru. Itu bukan pohon aras. Kalau ada yang pensiun sudah, saudara dari ini saudara tangkap pengurapan Tuhan. Saudara akan dipakai lebih lagi. Lebih lagi seperti pohon aras, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Ya betul saudara, saya umur 70 saja pernah diberi fisik ke ACT seperti itu, saudara. Itu kalau saudara bisa bayangkan, bukan malah pensiun, malah tugasnya lebih banyak, lebih besar. Kepercayaan daripada Tuhan lebih besar lagi, lebih besar lagi. Itu pengurapan, saudara. Pohon aras seperti pohon kurma, gulingkan. Batu yang mendidih seperti pohon aras, terus bertumbuh, 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 makin kuat, makin berguna. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Tambah satu sajalah, saudara, tahan dengan berbagai cuaca. Mau cuacanya anginnya kencang, mau cuacanya dingin, panas, saudara. Bahkan bisa sampai minus berapa catatan saya. Di gunung-gunung es minus 25. Terus di sana bisa hidup di cuaca minus 25. Saudara yang mau pergi, yang di daerah dingin, jangan pakai jaket ya, pakai kaos saja. Ini tidak pakai jaket. Tapi sekalipun cuaca seperti itu, tetap saja tahan. Tahan perubahan cuaca. Keadaan berubah, tetap tahan dia. Dia kokoh, tidak. Karena wah keadaannya berubah, ya masuk angin. Keadaannya berubah, ya wala jadi lemah. Tidak, apapun keadaannya, bagaimanapun cuacanya, bagaimanapun situasinya, tetap saja kokoh. Itu adalah pohon aras. Katakan yang pertama pohon kurma. Yang kedua pohon aras. Semua ya saudara ya, yang di gedung ini dan yang di lantai dimanapun ya. 1 pohon ara. 2 pohon aras. Yang di bawah saja pohon kurma. Yang di atas dan di luar pohon aras. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Saya percaya itu anugerah besar untuk Natal yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita anak-anaknya. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Kita bisa lihat di Alkitab ada banyak contoh. Salah satunya adalah Kaleb, saudara. Kaleb itu makin tua, bukan makin lemah. Makin tua, makin kuat, saudara. Setelah dia umur 80 tahun lebih, kalau nggak salah 85, dia tetap tegar, dia tetap luar biasa. Justru puncak kemenangannya, puncak kesuksesannya waktu umur sekitar 85 tahun, itu puncak kesuksesannya. Yosua 14 ayat 10 sampai 13.
Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Dia percaya, dia berkata, Tuhan pelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Janji Tuhan tidak berubah. Janji Tuhan pasti bisa dipegang. Ya, kini sudah 45 tahun lamanya. Ya, sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi ayat ini dikatakan oleh dia saat dia umurnya berapa? 85 tahun. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian kekuatanku sekarang untuk berperang dan keluar masuk. Saudara, luar biasa. Saudara bayangkan, dia berkata sudah lewat 45 tahun, dia pernah dapat janji dari Tuhan. Nanti tanah yang terbaik yang dia injak akan diberikan oleh Tuhan. Dia pegang terus, dia pegang terus, dia pegang terus firman-Nya. Sudah lewat 45 tahun. Oh, janjinya nggak pernah dilepas. Dia tetap ingat dengan janji Tuhan. Dia tetap pegang dengan janji Tuhan. Dia nggak pernah lemah imannya. Dia nggak pernah, saudara, merasa nggak terjadi. Dia percaya. Dia pegang terus. Setelah 45 tahun, setelah dia umurnya 85, saudara, dia berkata pada Yosua. Saat itu Yosua sudah mulai, ya, tenaganya habis. Ganti dia muncul, ingat janji Tuhan lewat Musa kepadaku pernah diberikan. Beri aku kesempatan. Aku kekuatanku masih sama. Umur 40 dengan umur 85 tetap sama kekuatannya. Imannya tetap sama. Apinya tetap sama. Rohnya tetap sama. Jangan punya iman aku makin tua makin loyo, makin rasa apa jadilah. Loh, betul saudara. Ucapan ini mempengaruhi. Ucapan ini mempengaruhi hati kita, pikiran, ucapan itu mempengaruhi. Kaleb gak pernah ngomong negatif. Kaleb gak pernah ngomong sudah tua, sudah gak berguna, sudah saatnya gak berbuat. Keliru. Saya mau beri visi, saudara. Makin tua, visinya makin besar. Makin tua, makin diurapi. Makin tua, makin berhikmat. Makin tua, dipakai Tuhan. Makin lebih. Makin tua, bangkitkan orang-orang muda lebih banyak lagi. Makin tua, ya, pakai, ya, orang muda. Latih orang muda. Hasilkan orang muda lebih banyak lagi. Dan saya percaya itu Kaleb, saudara, luar biasa. Seperti pohon ara, saudara. Ayat 12, oleh sebab itu berikan padaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak. Orang enak ini apa ya, saudara? Enak diciak gitu. Orang enak, di sana ada orang enak. Orang enak itu raksasa, saudara. Ya, ini bangsa raksasa. Di sana itu raksasa. Dikatakan dengan kota-kota yang besar, lihatan. Ya, dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka. Halau raksasa. Ya, bukan ketakutan dengan raksasa. Masalah, saudara, ada raksasa mana? Halau. Aku akan halau. Tuhan menyertai. Ya, saudara, tidak kendar. Saudara, luar biasa. Seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikan Hebron, itu tempat raksasa itu loh, saudara. Ya, kepadanya menjadi milik pusakanya. Itu tempat yang terbaik saat itu di tanah perjanjian. Yosua sudah mimpin. Ya, itu level pertama dulu. Maju terus sampai dapatkan banyak tempat. Tapi masih ada tempat-tempat yang belum bisa didapatkan oleh Yosua, yaitu tempat yang penduduknya raksasa, yang penduduknya paling kuat, yang penduduknya ganas-ganas, yang penduduknya kuat-kuat karena raksasa. Yosua belum bisa, Kaleb maju. Bukan Yosua nggak bisa, dia ikut mundur, nggak maju. Beri aku kesempatan karena Tuhan sudah janji, itu bagianku. Tanah yang yang terbaik aku akan dapatkannya dengan pertolongan Tuhan, seperti yang dijanjikan Tuhan. Yosua setuju, diberi kesempatan, dia maju. Umurnya 85, jadi panglima perang, bawa di medan perang, dan akhirnya menang, dan akhirnya berhasil. Ada yang umurnya gini, ada yang umurnya 80 lebih, ada ya? Oh, benar deh, ada ya? Siapa? Oh ya, ini luar biasa, masih melayani ya, saudara. 80 berapa ya? 80 berapa?
83 saudara, ya mendekati. Sudah mau pensiun apa tetap melayani? Tetap melayani saudara. 83 tahun. Pak ada enggak yang 43 sudah ingin keok? Loh saudara boleh tertawa loh. Zaman sekarang tuh banyak loh saudara. Baik di dunia usaha maupun di dunia rohani. Saudara banyak loh saudara. 60 sudah mikirnya pensiun. Diam semua. Ada sing ketabrak bukan kesinggung. Ada. Saya umur 70 tadi malah dikasih visi lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Saudara dengar ya. Saudara dengar ya. Kaleb sampai umur 39-40 itu budak. Umur 40 mungkin sampai 60. Ya saudara, itu jadi tentara. Mungkin umur 60 sampai 80 jenderal. Loh betul. Sampai 85 jenderal. Tapi belum ada hebatnya. Umur 85 jenderal yang menangkan peperangan terbesar. Jadi puncak kesuksesannya umur 85. Saudara jangan ngomong, loh itu kan zaman dulu Pak. Sekarang tidak, keliru. Musa berkata, saudara, ya Musa berkata umur manusia 70. Itu Musa yang berkata, betul? Umumnya, ini cerita umumnya. Dia mimpin bangsa itu, saudara, bertahun-tahun lihat, sekian. Ya pulang ke rumah bapak. Sekian sudah mati. Di rata-rata umurnya 70. Kalau kuat 80. Tapi Musa umurnya sampai 120. Hebat di dalam Tuhan. Ini Kaleb 85. Ayo saudara. Punya pengurapan. Kuat. 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 Seperti itu saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Lah kenapa Tuhan memberikan favor yang mendatangkan kekuatan luar biasa? Saudara dengar ya, ini jangan hanya dengar khotbah. Tuhan itu ingin memberi pengurapan pada saudara dan saya. Pengurapan pada kita. Supaya kita punya kekuatan yang luar biasa yang dari Tuhan. Bukan kita saudara. Pengurapan yang datangkan kekuatan. Oh luar biasa, spesial saudara. Yang dari Tuhan. Kenapa Tuhan ingin memberikan ya kekuatan yang luar biasa. Yang pertama, karena Tuhan rindu memakai kita menjadi alatnya. Karena Tuhan rindu kita dipakai Tuhan. Kalau jadi alatnya yang lemah, penakut ya gimana? Mau bergerak, ketemu musuhnya aja seperti jago pedotan. Wah sudah lari saudara. Kalau kita jadi tentaranya mau dipakai Tuhan, malas bagaimana bisa? Betul? Ada musuhnya besar dikit aja, sudah pikir kalah. Saudara, Tuhan ingin seperti pohon kurma kalahkan tekanan. Lalu sekali lagi bertumbuh. Bertumbuh. Imannya makin bertumbuh. Rohaninya makin bertumbuh. Saudara, pelayanannya makin bertumbuh. Saudara, kesehatannya, pekerjaannya, studinya, keuangannya, semua hidupnya makin bertumbuh. Makin bertumbuh. Karena makan dipakai oleh Tuhan seperti pohon aras, makin tinggi, makin tinggi, makin keras, makin bagus, kayunya makin bagus sehingga bisa dipakai menjadi istananya Daud, sehingga bisa dipakai untuk membangun bait Allah, sehingga di bait Allah kayunya jempol, sehingga bait Allah kayunya bagus, sehingga bait Allah kokoh. Kan mau dipakai. Kalau enggak dipakai rusak, ya namanya enggak dipakai ya biarin. Tapi kalau mau dipakai, Tuhan ingin beri kekuatan supaya kita bisa kuat, supaya kita bisa menang, supaya kita bisa berhasil, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Betul saudara. Maria sama Yusuf itu orang yang kuat. Pertama didatangi ya oleh malaikat, Maria, engkau akan mengandung, melahirkan Mesias. Saudara dengar ya. Itu kelihatannya wah senang ya Tuhan. Tapi itu ujian mental. Belum tentu berani. Maria sampai ngomong, bagaimana mungkin? Betul. Mungkin tidak mungkin karena masalah belum bersuami, belum lakukan hubungan seks, kok hamil, nggak mungkin. Tapi ada yang kedua. Bagaimana mungkin aku bisa tahan menghadapi seperti ini? Sebab kalau dia hamil, saudara dengar ya saudara, wah dia itu bisa kehilangan calon suaminya. Yusuf itu nggak bisa percaya. Kalau ada tunangan, lalu tiba-tiba ya perempuan ngomong, aku meteng gitu katanya. Dari Roh Kudus, yang laki gak bisa percayalah. Jadi mertua bisa percaya gak? Gak bisa saudara. Sudah mau dicerai, itu risiko.
Yang bahaya yang bisa kehilangan sampai calon suami, betul nggak? Bahkan bahaya kehilangan nyawanya. Kalau sampai Yusuf tetap tidak ngakui dia sebagai istrinya, dia bisa dilempari batu, dirajam sampai mati. Untuk terima itu perlu mentalitas. Berani enggak? Berani enggak? Saudara jangan salah loh. Selalu didik seperti itu. Saya pun dididik sejak panggilan Tuhan. Berani enggak tinggalkan pabrik? Jadi gembala sidang. Kan banyak toh pendeta zaman saya yang dulu ya. Kau makan batu apa makan apa? Kan ada yang gitu toh saudara. Betul enggak? Berani enggak melangkah dengan iman. Tidak nunggu, wah sudah gerejanya besar. Ya mau gereja besar, jadi pendeta ini gereja besar. Sekarang perintis dari bawah. Berani enggak? Hanya 7 orang. Terus waktu dipinjemi depan adem ayem. Ingat saudara, di rumah saya sudah enggak cukup, diberi takut. Baru mulai pelayani, dipercayai gedung 3 lantai, full AC, jalan selamat hati. Takut saya, wah tanggung jawabnya besar. Saya pulang, saudara, di tengah jalan Roh Kudus berkata, kamu kemarin doa. Ya, siapa waktu tutup tahun minta tempat yang lebih besar. Sekarang diberi tempat yang besar. Kok enggak berani? Lah kamu maunya gimana? Bagaimana Bapak menjawab doamu? Minta sendiri yang besar, sekasih besar. Enggak berani. Ada orang Tuhan pakai hidup luar biasa. Ayo ikut training pembicara. Ini kalau pembicara aku tak delik sih di belakang layar saja. Lah gimana dipakai Tuhan luar biasa? Buka komsel lebih lagi aku nggak berani. Lah bagaimana? Belum tentu berani loh saudara. Dia dibangun orang yang jadi yang kuat. Betul? Pertama itu mentalitas. Dia berani. Aku hambamu, budakmu. Jadilah apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ingin. Ingat, Tuhan akan beri kekuatan supaya saudara kuat, karena saudara akan dipakai oleh Tuhan. Hidupmu hidup yang kuat, ekonomi kuat, kesehatanmu kuat, saudara, sehingga suku-suku bisa dipakai. Akan ada pengurapan. Percayai, tangkaplah saudara, rohanimu kuat, imanmu kuat saudara, karena akan dipakai. Ya seperti pun seperti tadi si Maria dan Yusuf, saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Ya kedua, karena Tuhan mau ya kita bisa menerima atau mendapatkan yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan sudah sediakan sesuatu yang luar biasa, pengampunan, keselamatan, saudara, mujizat, saudara, dan banyak sekali kepercayaan yang besar supaya bisa mendapatkannya, saudara. Yesaya 37 ayat 3 dikatakan, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penindasan, sebab sudah datang waktunya. Tangkap dulu ya, sudah datang waktunya. Katakan, sudah datang waktunya. Lalu untuk melahirkan anak, katakan, untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Saudara, pasti ibu-ibu ingin ya telah menikah dikaruniai punya anak, belum punya anak sekian lama dikaruniai punya anak. Dan waktu orang punya anak kadang-kadang wah mau melahirkan kan mudah sekali katanya, mudah atau sulit. Kadang-kadang sampai wah kehabisan tenaga, ada yang gitu. Mestinya kan bidan, ayo kuatkan dokternya, ayo saya kuat. Disuruh apa saudara? Ngeden misalnya gitu. Ayo kuat biar anaknya bisa lahir saudara. Lah kalau saudara sudah bergumul, sudah ngandung 9 bulan, sudah sampai waktunya melahirkan, sudah sampai di rumah sakit tempat bersalin, saudara sudah wah sakit, wah sudah capek semua, sudah lemes, saudara kuat aku, orang gelem ngeden lagi. Kira-kira gimana? Tuhan sudah beri loh anak loh dalam kandungan 3 melahirkan loh, betul? Tapi melahirkan pun perlu perjuangan toh, betul nggak? Nah itu sudah saatnya lahir. Jangan sampai waktunya sudah tiba, sudah hampir tiba, tapi saudara nggak lanjut, saudara berhenti, saudara menyerah, sehingga akhirnya nggak dapat apa-apa. Itu dua-dua bisa meninggal loh ya, betul nggak? Itu dua-dua bisa meninggal.
Dalam hidup kadang-kadang gitu. Saudara, proses itu ada waktunya. Pergumulan itu ada waktunya. Maria contohnya. Saya beri contoh ya saudara. Sama, sudah berani terima. Tapi saudara dengar loh. Harus nunggu 9 bulan loh. Dia bergumul, betul nggak? Dia harus pelihara. Dia harus jaga anaknya. Ada suka duka. Pasti saudara, betul nggak? Nggak mudah. Bahkan waktunya melahirkan. Dia harus itu, cacah jiwa. Pergi dari Nazaret ke Bethlehem, betul nggak saudara? Ini hamil tua, sudah 9 bulan, ya mungkin sudah lahir itu 9 bulan berapa hari ya? 10 hari. Lah ini mungkin sudah 9 hari, harus berangkat ke sana gimana? 8 hari. Ini sudah hamil tua, sudah waktunya loh. Tapi harus tetap, ini harus cacah jiwa di sana, harus. Kira-kira gimana? Bu, naik apa? Nah apa? Sudah gitu saudara dengar. Sampai di Bethlehem. Ketok-ketok penginapannya semua penuh. Tidak ada tempat di penginapan. Betul tak saudara? Itu pasti carinya seharian loh mungkin saudara. Ketok sini tidak ada. Ketok sini tidak ada. Ketok sini tidak ada. Ketok situ tidak ada semua loh saudara. Betul? Sampai adanya apa? Kandang. Kemarin saya cerita. Ada orang cerita begini. Teman saya yang di luar kota, aku ketemu dengan teman saya yang di Solo. Saya tanya lahirnya di mana? Di kandang sapi katanya. Jadi yang di luar kota bingung. Kamu ini jadi pendeta, dulu lahirnya di kandang sapi. Orang Solo ngerti, karena rumah sakit kandang sapi. Kembali ya saudara. Ini Maria tadi saudara sampai seperti itu. Perjalanannya saja berat sekali. Di sana cari tempat gak ada saudara. Orang enggak mikir full AC. Gak full AC aja gak. Adanya di kandang. Sudah sampai di kandang kira-kira ngapain? Harus bersih-bersih dulu. Betul gak? Ini sudah mau keluar loh. Harus bersih-bersih dulu. Kalau dia berkata sudah lemah, aku sudah nyerah. Kira-kira gimana? Saudara yang sudah terkapar, yang sudah merasa enggak percaya, jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Saudara dapatkan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Saudara dapatkan yang dijanjikan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah lalai. Tuhan itu pasti, janjinya pasti digenapi. Jangan menyerah. Kalau saudara menyerah, saudara enggak bisa dapatkan apa yang dikatakan. Cuaca boleh berubah. Pohon aras tetap saja tidak goyah. Cuaca boleh berganti-ganti. Keadaan boleh parah. Dinginnya minus 40, minus 25. Tetap saja tahan dingin. Tahan cuaca apapun. Tetap saja. Saudara akan melahirkan janji Tuhan untuk hidupmu. Saudara akan melahirkan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Pengurapan seperti itu. Karena saya percaya tahun depan ada rencana yang luar biasa yang sudah disediakan, pelipat gandaan yang dahsyat, yang luar biasa sekali hari ini. Kalau ada saudara yang sedang terkapar, goyah sekali lagi. Saudara sedang dibawa. Mungkin hanya tinggal sedikit. Ini kan tinggal berapa tahun ya saudara? Saudara lewat beng. Amin. Jangan menyerah. Saya pernah dengar, tapi supaya hidup saja saya ceritakan bebas ya. Ada seorang, ini sejarah saudara. Dia seorang penambang emas. Dia nemukan satu tambang emas saudara. Lalu dia diam-diam gak cerita dengan siapa-siapa. Tapi kalau mau dikeluarkan boleh saya cerita bebas saja. Dia kumpulkan saudara, orang-orang ayo invest. Ayo kumpul, aku nemukan tambang emas hebat. Sudah nanti kita pasti untung banyak. Dia berjuang mati-matian. Orang-orang mau invest untuk dia pakai saudara. Ya, akhirnya setelah terkumpul sekian banyak, dia pergi beli tanah itu mulai bangun tambang di situ, bangun. Dia sudah datangkan semua alat-alat besar, dia sudah kerahkan semuanya, pekerja gali, nggak dapat, gali, nggak nemukan tambangnya, gali, nggak nemukan lagi. Kali lagi, tidak nemukan lagi. Investornya mulai tanya loh, gimana kamu dulu ya surveinya gimana? Betul enggak loh? Jangan ngawur loh. Itu aku sudah ikut invest banyak loh. Nanti gimana uangku loh? Dia sudah sabar. Artinya ya deg-degan. Tapi sabar. Kali, nggak dapat. Sekian lama dikejar lagi gimana? Sudah. Aku sedang berjuang sungguh. Terus saudara. Jadi terus dia berjuang.
dia gali, dia berdoa, dia berjuang, dia gali. Lama-lama investor ya ngomong besar ini. Investornya cabut. Sudah nggak mau lagi. Karena gali lagi kan butuh biaya lagi toh. Menyerah semua. Dia sudah semua nyerah, ya nggak bisa apa-apa. Hanya ya sudah dijual. Jual itu hanya besi tua. Tambang nggak berhasil. Peralatan yang mahal-mahal hanya besi tua. Ada penambang baru beli. Lalu penambang baru itu mulai lagi. Ceritanya kalau nggak salah ya, setelah digali hanya 3 langkah. 1, 2, 3 tambang emas. Saudara kadang-kadang nggak lihat di depan. Tapi Tuhan sediakan. Saya percaya jangan pernah menyerah. Mungkin hanya tinggal 3 langkah. 2, 3. Saudara ketemu. Saudara lihat ya. Kalau Tuhan sudah memulihkan. Itu sekejap. Gak usah lama-lama. Sekejap. Tiba-tiba. Luar biasa. Daud diproses seperti itu. Sekejap. Tiba-tiba jadi raja. Yusuf diproses seperti itu. Sekejap. Lalu jadi penguasa di Mesir. Sekejap tiba-tiba terjadi. Saudara, Kak Siti sebelum Covid gak pernah ada pikiran. Gak pernah ada apa-apa. Setelah Covid tiba-tiba muncul. Betul? Jakarta di juga gitu. Sebelum gak ada apa-apa. Itu Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Saudara harus dapat. Maka kokoh. Maka usaha uji. Seperti pohon ara. Gak perlu takut. Ganti cuaca. Ganti keadaan. Ganti apapun. Tetap kokoh. Daniel. Ganti rajanya. Tetap kokoh. Ganti rajanya. Tetap kokoh. Ganti rajanya. Tetap kokoh. Ganti rajanya. Ganti raja. Dia tetap kokoh. Betul? Maria juga seperti itu. Hanya dia dapatkan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kadang-kadang perjuangan sudah gagal. Perjuangan berhasil, tapi akhirnya kan gagal. Saya cerita sedikit tentang beli gedung Biskup Setar kok tiba-tiba contohnya tepat. Waktu mau beli gedung Biskup Setar, itu seperti pohon kurma. Ada sulit sekali, tekanan nggak bisa nembus, betul nggak saudara? Harus berjuang nggak bisa-pisan. Bersyukur kita seperti pohon kurma, yang nggak bisa nembus ke atas, nembus ke bawah, sampai temukan Tuhan, sampai dapat terima. Beli, aku yang mengadakan, dana yang tidak ada akan jadi ada, dapat terima, dapat kekuatan, dapat mandat dari Tuhan, bergerak, imannya dibangun, akhirnya bisa golengkan, gedung Biskup bisa dibeli, ganti gedung gereja. Itu pohon kurma. Seneng apa enggak? Seneng atau senep? Zaman dulu ini ada Pak Harun, ada Linda, ada Kin itu enggak ya? Lupa saya. Ada Bulin, Ling, ya. Pak Arif, Bu Arif ikuti juga, Pak Budi. Betul. Seneng enggak waktu itu? Seneng. Seneng enggak waktu itu? Waktu dibeli perayaan peresmian gedung Biskup jadi gedung gereja. Seneng enggak? Senang enggak? Saudara senang, saya senang, tapi sebentar. Setelah itu, orang yang bayar bunga nih bang. Iya saudara, ini sudah loh, mulai bersemi. Gedung Biskup jadi gedung gereja. Tapi nyatanya untuk kemajuannya nggak bisa membayar bunga. Ditantang jadi pohon aras. Jangan goyah, jangan putus asa. Masa nyerah? Nah, tapi bayar bunganya bukan cicilan loh saudara. Bukan hanya bayar utang loh. Bunganya saja gak bisa bayar loh. Betul? Tetap pegang Tuhan. Saya sempat agak marah dengan Tuhan. Tuhan, dulu kita gak punya uang. Kita sudah pikir gak punya uang ya sudah. Ya gak usah beli yang uangnya ada. Tuhan nyuruh katanya, aku yang adakan dananya. Kita taat, benar Tuhan tolong. Bisa dibeli. Lah kau sekarang gimana? Ada utang bank gak bisa bayar, bunganya gak bisa gimana? Kan seperti dijorok gitu. Tuhan ngomong apa? Siapa ingat? Kamu pendeta tidak mengembalikan perpuluhan. Tuhan ngomong, itu karena salahmu. Kamu pendeta tidak mengembalikan perpuluhan. Saya ngomong apa? Tuhan, perpuluhan. Aku bukan puluhan, ratusan. Loh, betul kok saudara? Saya keluarkan uang, wah semua yang ada dikeluarkan kok perpuluhan. Tuhan ngomong, kapan
engkau ini pernah berkata, ini perpuluhanku Tuhan. Enggak pernah. Semua ini persembahan. Mendukung pekerjaan Tuhan. Ini persembahan. Ada hukumnya sendiri. Perpuluhan itu hukumnya wajib. Persembahan itu sukarela. Kamu salah, enggak pernah yang harus. Kamu kena kutuk di perpuluhan Maliaki. Betul. Dan saat itu juga pabrik saya yang biasanya maju terus itu tiba-tiba nggak ada uang terus. Saya mau ngambil pun nggak ada uang. Sudah nggak ada jalan. Kamu pendeta nggak kembali perpuluhan. Kamu yang salah, kena kutuk. Dan perusahaanmu juga nggak jalan. Kamu tidak jadi teladan. Kamu gerakkan perpuluhan, kamu nggak bayar perpuluhan. Lalu Tuhan ngajari saya. Itu waktu saya masih ingat. Kalau perpuluhanmu itu waktu ya 7 juta. Sorry, persembahanku 7 juta. Perpuluhanku, kalau persembahanmu 10 juta itu waktu. Perpuluhanmu 7 juta. Jangan persembahan dulu. Perpuluhanku Tuhan. Selesai. Lalu yang 3 juta, ini persembahanku Tuhan. Tuhan yang ngajari. Lalu saya sepakat, ya Tuhan ampuni. Besok minggu aku kembalikan perpuluhanku. Saya tahu minggu saya nangis. Tidak ada orang tahu. Kembalikan perpuluhan. Selesai ibadah di bel. Ada enggak Bu Handoko? Bu Handoko itu bendara sejak awal. Bau baja. Minggu ini ada 5 pengusaha. Semua kembalikan perpuluhan. Saya nangis. Kenapa saudara? Enggak ada yang tahu kok. Tapi waktu saya respect dengan remanya Tuhan. Tuhan bekerja sendiri. Tuhan juga gerakkan yang lain. Sejak saat itu keuangan gereja enggak pernah kurang. Jangan putus asa, tapi juga koreksi diri. Adakah yang salah? Yang salah perbaiki. Kalau saudara lakukan, saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Lalu gereja kita bertumbuh seperti pohon aras, terus bertumbuh. Lalu yang ketiga, Tuhan mau mengokohkan hidup kita untuk tetap kuat menghadapi tadi badai, tantangan dan semuanya. Jangan takut, Tuhan itu pelihara, Tuhan itu sediakan. Saudara dengar ya, ini cerita Maria lagi ya saudara. Maria. Dia sudah lahirkan toh saudara. Sudah enak toh, betul enggak? Ya, ada para gembala, ada orang Majus. Tapi tiba-tiba malamnya dapat mimpi. Yusuf, Maria, ini ya Herodes marah. Mau dibantai, semua anak mau dibantai. Kamu cepat lari. Ya, tinggalkan sini, ke Mesir. Berlindung di sana, di Mesir. Saudara, langsung loh saudara. Disuruh langsung pergi loh. Misalnya saudara nanti malam, kamu langsung pergi ya. Di Irak sana ya. Kira-kira gimana? Loh, itu gitu. Jadi waktu mimpi Tuhan gak omong persiapan ya. Bulan depan kamu pindah luar negeri ya. Bukan gitu. Malam ini juga. Kalau disuruh ngomong apa dengan Tuhan? Kalau sampai disuruh ngomong apa? Ya semua tuh. Loh di sana rumahnya mana Tuhan? Uangnya mana Tuhan? Gimana caranya ke sana? Betul nggak? Tapi Tuhan sudah sediakan. Sebelumnya, hari sebelumnya loh. Gak jauh loh. Orang Majus sudah dikirim oleh Tuhan. Bawa emas, kemenyan, dan mur. Alkitab berkata itu mahal harganya. Waktu Tuhan mau nyuruh. Waktu Tuhan mau izin kita hadapi badai. Sudah disediakan oleh Tuhan. Sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Jangan takut. Tuhan itu pasti. Tuhan itu pasti. Betul. Bisa enggak? Enggak usah pakai proses. Kemarin saya ngomong tuh. Ya Maria itu. Wah takut mau bisa. Bisa enggak ya? Tuhan langsung ngomong. Maria sudah enggak mengandung. Maria apa bisa? Apa kuat? Ya sudah. Kalau gitu enggak usah repot-repot. Langsung aja, gak usah repot-repot. Ditunjuk yang belum punya anak siapa ya? Ada enggak ya? Mana? Bisa enggak ya? Tuhan ngomong. Deng, langsung mengandung, bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Kok Tuhan enggak? Nah tuh masih mikir, loh langsung ngandung. Nanti gimana? Ini kalau ditanya, ini sudah ngandung. Gimana kalau ditanya orang kok ngandung sendiri? Nanti Yusuf gak percaya, orang gak percaya. Ya sudah, tak tolong lagi. Deng lahir, hanya 1 menit. Bisa enggak? Kok Tuhan gak mau gitu?
Betul? Saudara dengar, karena dibutuhkan proses supaya kita makin kuat. Bisa enggak tadi? Herodes membunuh. Sudah, enggak usah takut. Yesus enggak usah pindah Mesir. Tak pateni. Itu Herodesnya bisa enggak? Tak kirim satu malaikat saja, keok. Tapi Tuhan ingin lakukan hal yang besar. Amin, saudara. Yang terakhir, saudara, yang terakhir. Belajar apa? Taat. Apa yang dikatakan taat. Lukas 1 ayat 35 sampai 38. Jawab malaikat itu padanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Saudara, dikuatkan Roh Kudus yang akan berkarya. Dikuatkan. Elisabet juga ngalami mujizat, ada kesaksian. 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dikuatkan lagi, ingat ya, bagi Allah enggak ada yang mustahil. Bisa, jangan takut, jangan gentar, percaya. Ayat 38 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hambamu Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat tunjukkan dia, aku hambamu, budakmu. Aku enggak punya hak. Apa yang kau putuskan, aku harus lakukan. Apa yang kau katakan, aku ya. Apa yang kau janjikan, aku ya. Apa yang kau perintahkan, aku ya. Taat. Betul? Taat itulah yang akhirnya sungguh-sungguh Tuhan bisa berkarya dalam hidupnya. Akhirnya dia sungguh-sungguh mengandung. Akhirnya sungguh-sungguh dia disertai Tuhan. Dilindungi Tuhan. Dituntun oleh Tuhan. Betul enggak? Akhirnya sungguh melahirkan Mesias bagi dunia. Ini sudah menikah belum tadi? Belum punya anak? Belum menikah? Ya wes, diimani ya. Dikasih pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Tadi buat contoh ya. Ya, mau enggak? Ini Natal loh, berkat Natal saudara. Saudara yang sudah nikah belum dapat anak, berkat Natal, imani dalam 1 tahun saudara dapat anak, berkat Natal dari Tuhan. Percayai, taati Tuhan. Saya itu bersyukur saudara. 1 bulan saya ikut Bapak, era mujizat. Saya mulai sekarang banyak lagi kesaksian, mujizat. Ada mujizat yang pecah telur, saudara. Sekian lama nggak bisa terjadi, sekarang sudah jadi. Ada mujizat yang pecah rekor, jadi berlipat-lipat. Ada juga baru kemarin, saya cerita yang kemarin saja. Baru kemarin, saudara, ya ibadah Natal selesai, ada yang cari saya, Pak, aku butuh ketemu. Lalu saya temu, dia bilang apa? Pak, kita pecah telur. Pecah telur gimana? Dia berkata, dia mau bangun rumah, saudara. Mau jual rumah. Sudah lama, 5 tahun. Gak laku. Lalu tiba-tiba, Tuhan waktu era mujizat ini, pecah telur sana. Tiba-tiba dapat rema. Itu tulisan dijual, dia pun lepas saja. Jangan ditulis lagi, dijual. Loh, dia bilang, Tuhan 5 tahun tak pasang dijual aja, gak ada yang beli kok. Gimana kalau dilepas? Ayo, masuk akal gak? Dia yang bilang, Tuhan ini dipasang 5 tahun aja gak laku kok, sekarang disuruh dilepas. Kalau saudara gimana? Hebatnya, karena dia terus dengar firman, dia aku mau taat. Sekalipun gak masuk akal, tak lepas. Hanya berapa hari orang datang dibeli langsung. Kemarin ketemu saya itu untuk menyerahkan perpuluhannya. Saya kagum, itulah Tuhan. Belajar percaya, jangan batasi Tuhan. Dia berjanji, dia nggak dapat janji. Dia itu pasti. Saat ini ada janji dari Tuhan. Seperti pun arah, seperti pun aras. Saudara golengkan yang menindih saudara. Saudara bertumbuh, makin maju, makin dipakai Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Percaya Tuhan janjinya pasti. Semua bangkit berdiri saudara. Pengharapanku hanya padamu, ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku,
kota bentengku, pertolonganku datang dari. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku tahu pertolonganku datang daripadamu, maka pengharapanku aku taruh padamu Tuhan. Aku tidak akan goyah, aku tidak akan goncang, aku tidak akan gagal, aku akan berhasil. Sebab mujizatmu nyata, Kau gunung batu yang teguh bagi setiap kami. Pertolonganku datang darimu. Datang pada Tuhan dengan segenap hati, saudara. Saya percaya firman ini rema bagi kita, rema bagi saudara. Saudara yang sedang tertindih semua beban, saudara tahu itu anugerah yang Tuhan berikan supaya saudara mulai merambat menemukan Yesus, air kehidupan saudara. Saudara dapatkan firman, saudara dapatkan rema, saudara dapatkan iman, saudara dapat pengurapan, saudara jadi kuat. Golengkan semua batu yang menindih. Terus saudara bertumbuh seperti pohon ara, makin tinggi, makin besar, makin kokoh, makin berguna, makin keberhasilannya nyata. Kau gunung batuku, kota benteng. Selama semua angkat tangan di hadapan Tuhan, datang pada Tuhan secara pribadi. Saudara berkata-kata pada Tuhan, saya percaya Roh Kudus sedang berbicara khusus kepada saudara masing-masing. Saudara yang ada di dalam gedung Betel ini, oh juga saudara yang baru pertama kali hadir, Tuhan sedang berbicara dalam hatimu. Buka hatimu, rasakan Roh Kudus sedang berbicara khusus. Roh Kudus sedang berikan rema. Katakan, tanggapi Tuhan saudara, tanggapi perkataan Tuhan saudara. Imani kata Tuhan, aku imani. Saudara yang di luar gedung ini, yang di bawah di teras, di gedung-gedung lain dimanapun saudara berada, katakan Tuhan, pertolonganku itu daripadamu Tuhan. Maka aku taruh pengharapanku dalam tanganmu Tuhan. Engkau satu-satunya, Engkau kepastian. Aku tidak akan goyah, aku tidak akan goncang. Engkau gunung batuku, Engkau jawaban, dan kami akan lihat kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan yang berjanji dan menggenapi janji. Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu selama-lamanya. Terus saudara dengan Tuhan pribadi. Bagi saudara yang belum pernah ikut Tuhan Yesus, hari ini katakan, Yesus, aku percaya Kau adalah Tuhan yang sedang dilahirkan jadi manusia untuk menyelamatkan kami. Aku mau percaya Tuhan Yesus. Oh, jadilah Engkau Tuhanku, juru selamatku. Jadikan aku umat-Mu Tuhan, milik-Mu Tuhan. Bahkan jadikan aku anak-Mu Tuhan. Ampuni semua dosa kesalahanku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan. Tuntunlah aku Tuhan. Bahkan pakailah hidupku Tuhan. Aku mau Tuhan jadi umat-Mu. Oh, hidup di dalam Tuhan. Beri aku kesetiaan, beri aku ketaatan, beri aku iman. Dan juga katakan, aku terima pengampunan. Hari ini aku jadi anaknya Tuhan Yesus. Hari ini aku jadi umatnya Tuhan. Aku mau setia, aku mau taat. Yang lainnya semua saudara, Tuhan bicara masing-masing. Tuhan, setiap doa ini hamba-Mu bawa di hadapan-Mu. Engkau mendengar doa-doa ini, Engkau menjawab doa-doa ini. Seperti firman-Mu yang tidak terpikirkan, Kau berikan. Yang tidak pernah timbul keinginan dalam hati, Kau berikan. Yang melampaui, yang bisa didoakan, Kau berikan. Tuhan, Kau berikan kado yang terbesar. Sungguh-sungguh Tuhan, favor to flourish Tuhan. Oh, anugerah untuk pertumbuhan, untuk kemajuan. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Disembuhkan, terima kesembuhan saudara. Disembuhkan, terima kesembuhan saudara. Sama tubuh yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, 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 sembuh. Mujizat kesembuhan terjadi. Roh Kudus menyembuhkan. Sudah disembuhkan, sudah disembuhkan. Kanker, tumor disembuhkan, migrain disembuhkan. Oh, apapun, lambung disembuhkan, tekanan darah tinggi rendah disembuhkan. Oh, sakit gula, kolesterol disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, miom disembuhkan, benjolan-benjolan dilenyapkan oleh Tuhan. Oh,
dalam nama Tuhan Yesus. Demam disembuhkan, apapun dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Kutuk kegagalan dilenyapkan, kutuk kematian dilenyapkan, kutuk ketakutan dilenyapkan, kutuk dosa dilenyapkan. Hidup dalam pengampunan, hidup dalam pemulihan, hidup dalam anugerah, hidup dalam kebaikan Tuhan. Diberkati dan jadi berkat. Yang belum mendapat pasangan diberi pasangan oleh Tuhan. Oh, yang butuh keturunan diberi keturunan. Yang butuh pekerjaan Tuhan Kau berikan. Apapun yang didoakan, Tuhan, sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menjawab lebih daripada yang kami doakan. Maka dalam namamu Tuhan Yesus, kami terima dengan iman. Kami terima kasih Tuhan. Kami terima. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau hebat, Engkau luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.